Ingin meretas kehidupan lebih baik di tanah negeri orang. Begitulah harapan dari sebagian masyarakat kita, terutama kaum wanita. Sulitnya pekerjaan di kampung halaman mereka, serta iming-iming mendapat gaji tinggi, menyebabkan mereka memilih bekerja ke luar negeri, meskipun hanya sebagai penata laksana rumah tangga. Namun, kenyataan yang ada tidak seindah yang dibayangkan. Banyak di antara TKI kita yang justru menyisakan kisah yang sedih dan memilukan. Dari Sumiati, TKI yang menjadi korban penyiksaan majikan, hingga Ruyati yang berakhir tragis dihukum pancung. Fenomena yang sangat menjadikan bagi para pahlawan devisa ini. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan TKI adalah masalah legalisasi TKI tersebut. Banyak di antara para TKI yang berangkat ke luar negeri melalui prosedur yang tidak benar atau ilegal. Minimnya pengetahuan dan informasi mengenai pemberangkatan ke luar negeri melalui prosedur yang benar menjadi salah satu faktor penyebab mereka menempuh jalur ilegal. Ironisnya, justru ketidaktahuan mereka dimanfaatkan oleh oknum-oknum sponsor TKI. Oknum sponsor ini melakukan bujuk rayu kepada para calon TKI, terutama di pedesaan. Lantas mereka melakukan pemalsuan berbagai identitas data calon TKI, mulai dari usia, status perkawinan, alamat rumah, hingga tanda tangan calon TKI. Dan banyak lagi tipu muslihat yang mereka lakukan terhadap para calon TKI. Maka tak heran banyak TKI yang tidak memenuhi kriteria bisa berangkat dan bekerja di luar negeri. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh oknum sponsor ini menyebabkan banyak permasalahan. Para TKI menjadi korban kekerasan majikan, penganiayaan, gaji yang tidak dibayar, hingga kematian. Bahkan harus menjadi buronan para petugas imigrasi di negara tempat mereka bekerja. Berikut ini adalah penyampaian para TKI ilegal yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan. Mereka adalah Nia, Nung, dan Ratna. Pekerjaan saya tanpa ada berhenti. Dan begitu juga saya dikerjakan juga ke rumah orang-orang, atau misalnya saya dijual lagi gitu ke rumah orang-orang. Dan juga waktu sholat atau juga itu kurang lebih nggak ada kata aku. Sholat aja dimarahin, begitu aja dimarahin, dan sampai dipukul, dan udah itu ya disiram air panas. Udah gitu juga yang kakak saya pertama itu nggak begini ya. Pertama itu kan satu itu kan kalau Saudi mah pakai besi kayak gitu ya. Itu mukain juga itu besok aja sempat di leher. Begitu itu juga aku nggak bisa tidur karena diganggu sama anak-anaknya ya, gitu diganggu juga. Pokoknya istirahat itu kurang, capek, dan itu rasanya gimana ya. Dan begitu juga gaji saya juga tidak dikasih setiap bulan. Yang pertama ditandatangani itu katanya gajinya itu 800, tapi cuma dikasih 700, itu tidak dikasih setiap bulan. Galak gitu. Galaknya so kejabak rambut, terus pernah nampar. Sebenarnya pengintan kesel, pengintan amak ya, pengintan ke abdi gitu, abdi pengintan dina damel pengintan teu
sesuai sarang mana nyari daerah mana itu dunungan panginta. Soalnya dulunya tuh dari PT memang susah makannya, terus melalui PT itu juga langsung berangkatkan ke Singapura, mendapat majikan yang sangat cerewet, juga dari segi makanannya juga tidak terjamin. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang penduduknya banyak menjadi TKI di luar negeri. Sebagian besar mereka bekerja di sektor informal. Tentunya hal ini banyak menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, di Jawa Barat penanganan masalah TKI dilakukan secara terpadu. Pada tahun 2011, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat membentuk Balai Pelayanan TKI Terpadu atau BPTKIT Jawa Barat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPTKIT tidaklah berjalan sendiri, tapi bersama Satuan Tugas atau Satgas Pelayanan TKI Terpadu. Kami sangat berharap keberadaan BPTKIT akan membantu juga perbaikan dalam pengelolaan TKI di Jawa Barat dan mencoba untuk merapihkan kembali administrasi terkait dengan TKI yang asal Jawa Barat yang berangkat ke luar negeri, sehingga apabila kemudian ada masalah kita bisa tangani. Saya berharap Satgas TKI menjadi organ yang tercepat merespon berbagai laporan, pengaduan, dan bahkan berita yang ditayangkan oleh media tentang TKI kita yang bermasalah di tempat bekerja. Pemahaman para TKI terhadap prosedur bekerja ke luar negeri yang benar menjadi salah satu agenda BPTKIT Jawa Barat dan Satgas TKI Jawa Barat. Hal ini terus disosialisasikan ke berbagai daerah sebagai upaya antisipasi permasalahan legalisasi TKI saat kerja di negara penempatan. Kita melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah dan BPTKIT menggunakan wilayah sebagai patokan. Nah, sosialisasi ini menjadi sangat penting karena kita sangat berharap langkah preventif yang jauh lebih kita perlukan dibandingkan represif. Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh BPTKIT kami sangat berharap akan berbuah pemahaman terhadap bagaimana menjadi TKI ke luar negeri dengan melalui prosedur yang legal. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan mengadakan bursa kerja sebagai upaya memberikan informasi kesempatan kerja kepada para pencari kerja sektor formal maupun informal. Salah satu tujuannya agar mereka tidak terjebak ke dalam prosedur bekerja ke luar negeri secara ilegal. Balai Pelayanan TKI Terpadu Provinsi Jawa Barat terus melakukan koordinasi dengan PPTKIS yang ada di Jawa Barat. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya PPTKIS yang tidak resmi yang merekrut calon TKI. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Barat menitik beratkan kepada perlindungan TKI di luar negeri. Pada prinsipnya kita tidak ada hambatan mengirim TKI kemanapun ya. Tapi kita mengutamakan satu, kita mengutamakan TKI di sektor formal. Jam kerjanya jelas, perlindungannya kayaknya jelas, ya. Kemudian jaminan kepada mereka juga jelas. Itu sektor itu yang kita dahulukan, sektor formal dimanapun mereka bekerja, dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, kita ingin ya mengirim ke negara-negara yang jelas-jelas punya peraturan, punya perundang-undangan yang lebih menjamin kesehatan dan keselamatan ketenagakerjaan. Jadi saya pikir dialihkan ke Asia Pasifik lebih kepada jaminan masa depan pekerja dan keselamatan para pekerja. Kita sangat berharap ke depan pengelolaan TKI jauh lebih baik dan menekan jumlah kasus TKI yang terutama yang menimpa
TKI asal Jawa Barat. Seluruh warga Jawa Barat yang saya cintai, khususnya kaum perempuan dan anak, tentu saja fenomena bekerja di luar negeri seringkali menggiurkan, seringkali menghadirkan sebuah success story yang ingin diikuti atau ditiru oleh kaum perempuan dan anak di Jawa Barat lainnya. Oleh karena itu saya hanya ingin mengingatkan bahwa fenomena bekerja ke luar negeri tentu harus dilakukan dengan berbagai persiapan. Baik sebuah kesadaran bahwa bekerja di luar negeri mengandung risiko yang tidak sederhana, dan kemudian saya juga mengingatkan bahwa bekerja di luar negeri harus memenuhi mekanisme yang sudah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Jangan sampai kita terjebak pada bujuk rayu tawaran yang menggiurkan dari PPTKIS yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak harapkan Anda menjadi korban dari pemalsuan identitas, dan saya tidak harapkan Anda semua menjadi korban dari tindak pidana kejahatan orang dari proses rekrutmen tenaga kerja ilegal. Di sisi lain, para TKI yang menempuh jalur legal ternyata menuai kesuksesan. Di antaranya adalah Andi Kusmadi, TKI Purna Korea Selatan. TKI Purna asal Sukatani, Kabupaten Purwakarta ini sukses membuka usaha di kilometer 97 Tol Cipularang. Andi beserta 3 rekannya membuka usaha makanan ringan, dan kini omsetnya mencapai 800 juta rupiah hingga 1,2 miliar rupiah per bulan. Tahun 98 mengalami krisis, jadi di situ banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Akhirnya timbul di dalam hati saya mencoba ingin keluar negeri. Akhirnya tahun 1998 saya pergi ke Korea Selatan sampai tahun 2003. Pengalaman yang saya dapat luar biasa di sana. Satu ya, disiplin dalam kerja, dalam waktu, juga dalam uang gitu ya. Alhamdulillah saya mempunyai motivasi sendiri. Bagaimanapun negara Indonesia potensi untuk bidang perdagangan. Akhirnya saya mulai dari usaha kecil-kecilan, dari toko ke toko kecil, merambah ke area-area, akhirnya mempunyai toko di sini. Mulanya saya supplier di area-area ini, kemudian saya melihat perputaran uang di area itu luar biasa, jadi marketnya sangat bagus, pembeliannya bagus. Akhirnya saya tertarik untuk membuka usaha di area. Alhamdulillah dulu mulai usaha di kilometer 62, di sana tahun 97, di sini mulai tahun 2009. Satu, kiat bekerja keras dan disiplin. Kemudian tidak lupa kita membagikan hasil dari kita untuk orang lain. Itu tracking, jadi kita belajar dari orang-orang sukses. Kemudian kedua itu kita sharing itu kita bergaul dengan sesama pengusaha awal ya, atau pengusaha yang omsetnya setara gitu ya. Kemudian yang ketiga kita itu giving, kita memberi penghasilan kita untuk orang lain. TKI sukses lainnya adalah Lilis Suryani. TKI Purna yang pernah bekerja di Arab Saudi ini kini telah sukses membuka usaha kerupuk aci dan fotokopi di desanya. Omset TKI asal Sukaluyu Kabupaten Cianjur ini mencapai hampir 48 juta per bulan. Lilis mempunyai 16 karyawan yang terdiri dari kaum perempuan di daerah sekitarnya. Tujuannya sangat mulia. Lilis merekrut perempuan di daerahnya
dengan tujuan agar para perempuan tersebut tidak bekerja di Arab Saudi. Satrang abdi atau berangkat ke Saudi teh jantan abdi gaduh cita-cita ingin memperkerjakan orang-orang di sekitar sini teh, jadi saya supaya nggak berangkat lagi ke Arab Saudi. Jadi lah udah terasa namanya kerja di luar negeri Pak gitu, jadi saya kerja di sini aja. Ya saran saya teh mudah-mudahan punya modal aja, jangan sampai berangkat lagi gitu aja. Udah yang pertama berangkat yang kedua kali berangkat udah dibikin modal gitu mah, yang penting jangan sampai berangkat lagi. Tentu Anda ingin seperti mereka, bukan? Maka tempuhlah prosedur bekerja ke luar negeri yang resmi atau legal. Sebelum Anda berangkat ke luar negeri, persiapkanlah dokumen yang harus Anda bawa. Siapkan kartu tanda penduduk Anda, akte kelahiran, surat keterangan sehat, surat izin dari orang tua, wali, suami atau istri, diketahui oleh lurah atau kepala desa, kartu pendaftaran pencari kerja atau AK1 atau kartu kuning dari Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Kota. Dan terakhir adalah ijazah sekolah. Berikut ini adalah prosedur bekerja ke luar negeri yang benar. Calon TKI mengikuti penyuluhan, pendaftaran, dan seleksi yang dilaksanakan PPTKIS bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota. Bagi yang lulus seleksi, TKI harus menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang diketahui di Snaker Kabupaten Kota yang kemudian diterbitkan rekomendasi paspor. TKI juga harus mengikuti tes kesehatan, pelatihan kerja, dan uji kompetensi, mengurus paspor, dan mengikuti asuransi TKI yang difasilitasi oleh penyelenggara penempatan TKI swasta atau PPTKIS, dan mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan atau PAP, dan menandatangani perjanjian kerja. TKI melalui PPTKIS mengurus rekomendasi bebas pikal ke luar negeri dan kartu tenaga kerja luar negeri ke BP3 TKI Bandung. Saat TKI tiba di negara tujuan harus melaporkan diri ke perwakilan RI atau KBRI. TKI selesai kontrak kerja lapor ke perwakilan RI atau kedutaan besar atau KJRI. Pulangan TKI saat tiba di tanah air difasilitasi PPTKIS dan sampai ke daerah asal difasilitasi oleh pemerintah.